Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Febriani, NIM 2030111026. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil makalah saya, yaitu tentang Al-Makki dan Al-Madani. Yang pertama, pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Secara kronologis, periode turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu periode Makkah atau Makkiyah dan periode Madinah atau Madaniyah. Salah satu ulama yang memberikan penjelasan tentang kronologis Makkiyah dan Madaniyah adalah Manna atau Al-Qattan yang tertulis dalam Mabahits fil Ulum Al-Quran. Ada 3 pandangan yang disampaikan oleh beliau, yakni pertama, dari segi turunnya. Segi turunnya Al-Quran dimaknai pengkategorian Makkiyah adalah pemaknaan sebelum hijrah Nabi, sedangkan Madaniyah dikategorikan sesudah hijrah Nabi. 2. Dari segi tempat turunnya, Makkiyah dimaknai kota Makkah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah dimaknai kota Madinah dan sekitarnya. 3. Dari segi sasarannya, Makkiyah ditunjukkan pada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah ditunjukkan pada penduduk Madinah. Kedua, batasan Makkiyah dan Madaniyah. Mengenai batasan ayat Makkiyah dan Madaniyah, memang telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Meski demikian, dari aspek bahwa surat atau ayat ini Makki atau Madani, secara global hampir bisa dikatakan tidak ada perbedaan pendapat, kecuali perbedaan yang sangat tipis. Perbedaan dalam menentukan Makki dan Madani ini umumnya berangkat dari perbedaan pijakan yang digunakan oleh ulama. Ada pijakan pada waktu, tempat, dan kitab seruannya. Dengan demikian, pendapat yang paling kuat dan tepat mengenai batasan Makkiyah dan Madaniyah adalah pendapat yang mendasarkan klasifikasi pada waktu, yaitu sebelum atau setelah hijrah. Maka yang paling tepat adalah bahwa apa yang diturunkan sebelum hijrah disebut Makkiyah, dan apa yang diturunkan setelahnya disebut Madaniyah. 3. Cara menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama bersandar pada 2 cara utama: mazhab simai, nakli atau metode pendengaran seperti apa adanya, dan manhaj kiasi ijtihadi, menganalogikan dan ijtihad. Cara simai nagli didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'inya yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan Makkiyah dan Madaniyah itu didasarkan pada cara pertama. 4. Ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri Makkiyah: A. Setiap surat di dalamnya terdapat ayat saddah, maka ayat tersebut Makkiyah. B. Setiap surat lafaznya terdapat kalimat kala, maka surat itu Makkiyah dan disebutkan sama sekali kecuali di pertengahan akhir dari Al-Quran, dan disebutkan 33 kali dalam surat. C. Setiap surat yang di dalamnya menceritakan kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu, maka ia disebut Makkiyah selain Al-Baqarah. Ciri-ciri Madaniyah: A. Setiap surat menerangkan tentang kewajiban dan sanksi hukum, maka disebut Madaniyah. B. Setiap surat di dalamnya terdapat menyebutkan orang-orang munafik, maka ia Madaniyah. Selain surat Al-Ankabut, sesungguhnya surat itu Makkiyah. C. Setiap surat yang di dalamnya terdapat pertentangan ahli kitab adalah Madaniyah. 5. Urgensi mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Dalam pengkajian Makkiyah dan Madaniyah, perbedaan cara pandangan dalam memaknai urgensi dari kedudukannya pun berbeda. Beberapa tokoh yang memberikan penjelasan tersebut yaitu: 1. Al-Suyuti dapat menentukan nasik, mansuk, dan muhasis mujamal ditempuh dengan pendekatan hukum. 2. Mana Qattan dapat memberikan informasi tentang waktu, tempat, dan situasi turunnya